Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT pengantar pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan. Kelompok kami meliputi Ana Nurbaiti, Santi Rahayu, Anif Muslihatun, Dewi Aula Amalia, dan Nisa Akmalia Zen. Standar Nasional Pendidikan. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Yang akan dibahas oleh kelompok kami meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Fungsi dan tujuan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. A. Standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan Urdan dalam Ku dan Saulir 2019-651 bahwa goals are generally defined as performance objective or what learners want to achieve. Artinya, tujuan digambarkan secara umum sebagai sasaran hasil atau hal yang ingin dicapai siswa. Selain sasaran, Krill 2010-227 menambahkan bahwa curriculum purposely typically include the goals, aims, and objectives an educational program. Artinya, tujuan kurikulum pada dasarnya terdiri dari sasaran, tujuan, dan program pendidikan yang objektif. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan dalam SKL, tujuan dituangkan dalam standar isi yang merupakan turunan dari SKL, terdiri dari KI dan KD, dan program pendidikan yang objektif dituangkan dalam standar proses dan standar penilaian. B. Standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Dari pengertian ini dapat digarisbawahi, pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar ini berlaku di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti standar ini berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung.
Ini dapat dijadikan pedoman bagi guru bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung. Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan rujukan dalam menentukan standar proses pendidikan. Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Guru seharusnya melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan otak anak. Melalui standar proses pembelajaran, setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai rambu-rambu yang ditentukan. C. Standar penilaian. Pengertian. 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. 5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. 7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan KD pada semester tersebut. 8. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diujikan dalam ujian nasional, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 9. Ujian nasional atau UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Prinsip penilaian. 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka. Berarti proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Teknik dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian, antara lain berupa tes, tertulis, lisan atau praktik, observasi atau pengamatan, dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran, penugasan perseorangan atau kelompok. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan adalah dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah, sedangkan instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah adalah dalam bentuk ujian nasional atau UN. Mekanisme dan prosedur penilaian. 1. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran seperti penilaian mata pelajaran agama dan akhlak mulia, penilaian mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian itu tidak diujikan pada UN, hanya dilakukan penilaian oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah atau madrasah. 3. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti remedi. 4. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian. Kompetensi mata pelajaran disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. 5. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Penilaian oleh pendidik. 1. Menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2. Memilih teknik penilaian yang sesuai. 3. Melaksanakan tes, pengamatan, dan penugasan. 4. Mengolah hasil penilaian. 5. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik. 6. Melaksanakan perbaikan nilai jika nilai yang didapat peserta didik belum mencapai KKM. 7. Melaporkan hasil penilaian akhir mata pelajaran pada setiap semester. Penilaian oleh satuan pendidikan. 1. Menentukan KKM pada setiap mata pelajaran. 2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 3. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 4. Menentukan nilai akhir mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah atau madrasah. 5. Menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik. 6. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua atau wali dalam bentuk buku laporan pendidikan. 7. Menentukan kelulusan pendidikan. 8. Menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN setiap peserta didik yang mengikuti UN. 9. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus. Penilaian oleh pemerintahan. 1.
dilakukan dalam bentuk UN pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal, serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 3. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap atau bisa dikatakan sebagai perkiraan tingkat kesulitan soal yang akan diujikan ke peserta didik berdasarkan hasil UN yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. 4. Hasil UN dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 5. Hasil UN digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.